Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergio Vito Putranta dari kelas Etika Profesi TIA. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak bebas dan lisensi. Nah, jadi di page pertamanya itu ada profesi dari perangkat lunak, dari definisi dan pengertiannya. Yang pertama ada sistem analis, yang tugasnya itu menganalisis sistem yang akan diimplementasikan berupa kelebihan dan kekurangan, studi kelayakan, serta desain sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada programmer yang mengimplementasikan rancangan dari sistem analis berupa codingan atau sebuah program. Kemudian yang ketiga ada web designer, yaitu melakukan analisis perencanaan serta desain proyek perangkat lunak web. Yang keempat ada web programmer, yaitu mengimplementasikan rancangan dari web designer. Lisensi perangkat lunak itu definisinya adalah pemberian izin tentang pemakaian perangkat lunak yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Dan jenisnya itu ada dua, lisensi tanpa konsekuensi ekonomi dan lisensi dengan konsekuensi ekonomi. Sedangkan jenis-jenisnya itu kalau menurut Microsoft di dalam artikel The Halloween Document terdapat beberapa jenis lisensi untuk perangkat lunak. Ada 7 jenis, yaitu lisensi komersial, lisensi trial software, lisensi non-commercial use, lisensi freeware, lisensi shareware, lisensi royalty free binaries, dan lisensi open source. Tapi di sini saya akan menjelaskan 5 saja. Nah, yang pertama itu ada lisensi non-commercial use yang biasanya diperuntukkan bagi kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya itu tidak komersial atau gratis, namun dengan batasan tertentu. Misalnya Star Office yang dapat berjalan di bawah OS Linux dan Windows. Kemudian ada lisensi royalty free binaries, yaitu mengizinkan pemakainya menggunakan menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Tidak dibatasi waktu pemakaiannya dan fiturnya biasanya lengkap. Kemudian biasanya adalah perangkat lunak dari perusahaan kecil. Nah, contohnya itu ada WinZip, PaintShop Pro, atau ACDC. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada lisensi freeware. Itu ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberi fasilitas tambahan seperti software iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Kemudian yang keempat ada lisensi royalty free binaries. Itu serupa dengan lisensi yang tadi, yang freeware. Itu produknya yang ditawarkan adalah library yang fungsinya melengkapi software yang sudah ada dan software ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir ada lisensi open source. Itu lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, dan mengubah, serta meningkatkan kinerja perangkat lunak tersebut seperti Linux, SendMail, Apache, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis lisensi open source ini ada 3, yaitu GNU atau GPL, kemudian ada the FreeBSD, dan yang terakhir ada di MPL. Selanjutnya, kita melihat bagaimana kecenderungan dalam lisensi perangkat lunak. Ada 2, yaitu pemberian lisensi hanya untuk penggunaan saja, seperti contohnya Microsoft Windows, Office, atau Adobe Acrobat. Kemudian ada pemberian lisensi dengan source code software-nya. Ini kurang lebih sama dengan yang open source tadi, jadi pada komunitas open source diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja dari software tersebut. Lalu kita masuk ke filosofi perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas itu sendiri memiliki pengertian perangkat lunak yang bebas digunakan oleh penggunanya, baik itu dijalankan, disalin, didistribusikan, dipelajari, diubah, dan diimprovisasi, seperti yang ada pada komunitas open source. Terdapat 4 kebebasan yang dimaksudkan dalam perangkat lunak bebas ini, yaitu untuk tujuan komersial dan non-komersial, lalu untuk tujuan mempelajari cara kerja program tersebut, lalu ada untuk menyebarluaskan hasil salinan software tersebut, dan yang terakhir untuk meningkatkan kinerja program dan mendistribusikannya ke masyarakat. Kemudian ada konsep perangkat lunak bebas. Di sini sistem hak cipta membuat perangkat lunak tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena pemiliknya bisa dikatakan berniat menghalanginya. Kemudian sistem hak cipta dalam percetakan diberlakukan kepada para pemilik percetakan sehingga tidak membatasi kebebasan para pembaca buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konsep haki.
yakni hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kekayaan adalah hal yang bersifat kaya, harta yang menjadi milik orang, kekuasaan. Intelektual adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang memiliki kecerdasan tinggi, cendekiawan, atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Dan terakhir, haki dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Konsekuensi haki. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum. Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain. Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan atau penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik. Macam-macam haki. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, ada paten, ada merek dagang atau trademark, dan yang terakhir ada service mark. Selanjutnya adalah lisensi perangkat lunak. Di sini ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak bermilik. Perangkat lunak bermilik ialah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas. Seseorang dapat dilarang atau harus meminta izin atau bahkan dikenakan pembatas lainnya sehingga menyulitkan. Kedua, perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tidak mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya untuk tujuan non-laba. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah freeware, digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan memodifikasikan. Kemudian shareware, perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Dan yang terakhir, perangkat lunak komersial, perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perangkat lunak bebas atau disingkat menjadi PLB. Kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja, merupakan kebebasan 0. Kemudian kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kebebasan 1. Akses pada kode program merupakan suatu persyarat. Yang ketiga, kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Dan yang terakhir adalah service mark, kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Nah, kemudian ada kerugian menghalangi PLB. Di sini ada beberapa kerugian, yakni semakin sedikit masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Kemudian tidak ada pengguna program yang dapat beradaptasi atau memperbaiki program tersebut. Dan yang terakhir adalah pengembang lain tidak dapat mempelajari program tersebut atau mengembangkan program baru berdasarkan program tersebut. Produktivitas PLB, pengguna yang lebih luas pada program yang dikembangkan, kemampuan untuk mengadaptasi program yang ada untuk diubah dibandingkan memulai dari awal. Pengembang lain tidak dapat mempelajari program tersebut atau mengembangkan program baru berdasarkan program tersebut, pendidikan lebih baik dari programmer. Dan yang terakhir adalah eliminasi duplikasi usaha pengembangan. Nah, kesimpulan dari PPT materi ini adalah penimbunan perangkat lunak merupakan salah satu bentuk umum keinginan kita untuk mengabaikan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Pergerakan perangkat lunak bebas akan memberikan kontribusi dalam hal ini. Setidaknya satu bidang akan menggantikan belantara dengan sistem yang lebih efisien dan didasarkan atas kerjasama secara sukarela. Mungkin sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.